Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hairun Ihsan Nabila Wibowo, dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin, di mana pada mata kuliah kali ini dilakukan secara offline, sehingga ada 3 orang mahasiswa yang seperti biasa ditunjuk secara acak untuk berpublic speaking di depan kelas. Dan menurut saya memang cukup menarik sekali ya, karena ketika ada mahasiswa yang ditunjuk secara acak, itu adalah benar-benar mengasah keterampilan dan kemampuan daripada mahasiswa itu sendiri untuk berpublic speaking dengan gaya mereka, dengan materi yang mereka pahami, dengan materi yang mereka kuasai gitu. Karena pada pertemuan kali ini tuh ada yang dia tuh mereview make up terkait lip. Jadi ada lip, dia menjelaskan terkait lip mask itu seperti apa, kemudian lip cream itu seperti apa, lip scrub itu seperti apa, dan lip-lip yang lainnya. Kemudian juga ada yang dia membagikan pengalaman ketika di dalam perdakian di suatu gunung. Jadi dia membagikan pengalamannya, dia menjelaskan seperti apa, kemudian perjalanan dia untuk mencapai puncak itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya memang ini cukup menarik banget dan bakal mengasah kemampuan mahasiswa banget gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada presentasi kelompok, ditutup sebagai dengan presentasi kelompok. Pada presentasi kelompok kali ini itu membahas terkait phobia speaking. Apa sih itu phobia speaking? Phobia itu kan rasa takut ya, ketakutan. Kemudian speaking adalah berbicara. Jadi, phobia speaking adalah rasa takut dari seseorang ketika dia akan berbicara di depan umum. Jadi yang dirasakan itu seperti gugup, kemudian cemas yang berlebihan, kemudian rasa takut yang berlebihan ketika dia akan berbicara di depan orang banyak. Kemudian ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-ciri dari phobia speaking. Nah, ciri-ciri dari phobia speaking adalah dia itu ngerasa kayak berharap untuk tidak dipanggil oleh dosen ataupun guru untuk maju ke depan. Jadi kayak misalkan ketika kita kan di sini sistemnya ada 3 orang mahasiswa yang akan ditunjuk secara acak. Nah, dia tuh bakal selalu berharap aduh jangan deh gitu. Dan itu tuh sampai yang kayak dia bisa gemeteran. Kan ada ya yang kalau emang dia gugup banget, itu tuh megang mic aja tuh sampai bener-bener gemeter, tangannya tuh geter gitu. Terus juga jantungnya tuh berdetak dengan kencang, karena kan kalau kita cemas, takut, jantungnya tuh kayak duduk gitu kan, berdetak secara kencang banget gitu. Kemudian juga pikirannya jadi blank, jadi kayak bingung, aku mau bawain materi apa ya, aku harus ngomong apa ini gitu kan. Kalau gugup, cemas, takut, panik gitu kan, kita jadinya ngeblank ya, pikirannya tuh blank. Kemudian juga sampai dia bisa berkeringat dingin, terus juga demam, bahkan yang lebih parahnya adalah dia bisa pingsan di depan. Itu adalah ciri-ciri daripada phobia speaking. Kemudian gimana sih cara kita buat mengatasi rasa nervous, takut, gugup yang berlebihan itu tuh kayak gimana sih? Nah, caranya adalah kita harus memperbanyak pengalaman untuk berbicara di depan umum. Jadi, ketika kita punya kesempatan untuk berbicara di depan umum, kita tuh harus mempergunakannya sebaik mungkin untuk menggali pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik gitu. Kemudian kita juga harus punya pikiran yang positif. Ketika kita negatif kayak kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya gagal deh gitu, itu kan bakal mempengaruhi diri kita banget. Jadi kitanya takut. Tapi kalau kita kayak bisa meyakinkan diri kita berpikir positif bahwa aku bisa nih gitu, nah itu tuh bakal membantu untuk mengurangi rasa nervous itu sendiri. Kemudian juga kita harus bisa tahu nih gugupnya tuh caranya gimana ya biar gak kelihatan gitu. Terus kita juga harus bisa melakukan interaksi dengan audiens biar rasa gugup, rasa takut kita tuh bisa terasasi. Kemudian juga kita harus bisa percaya diri. Kita harus pancarin aura yang positif. Dan kita tuh gak harus fokus sama kayaknya aku sempurna nih, karena kan gak ada gitu manusia yang sempurna. Jadi yaudah, salah tuh gak apa-apa loh, kita bisa evaluasi gitu. Jadi pikiran kita tuh harus yang nggak usah membebani pikiran kita untuk kita tuh harus tampil yang perfect, kita harus sempurna, pokoknya semuanya tuh harus perfect gitu. Itu tuh nggak apa-apa banget. Kalau untuk nggak perfect itu nggak apa-apa gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita harus perbanyak latihan, karena dengan latihan itu juga akan mempengaruhi kepercayaan diri kita juga. Karena kalau kita udah banyak latihan, pasti kan kita lebih percaya diri gitu, bahwa aku bisa nih gitu. Terus kita juga harus bisa mengafirmasi diri kayak ayo aku bisa dan aku bisa
gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.